Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hermawan, Rindi Komalasari, Antika Yunanda Yawati, Intan Marlinda, Erni Dewita Sari, Pandu Adana, dan Sari. Baik, di kelompok kami akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang yang mengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, lapor dalam koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan misal media elektronik seperti TV, radio, internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya prinsip mengutip. Yang pertama, agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulisan menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat menyesuaikan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Menurut Ramili, kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun. Kutipan langsung dibagi lagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Menurut Ramili, kutipan tidak langsung merupakan pengungkapan kembali maksud penulisan dengan kata-katanya sendiri yang dikutip oleh pokok-pokok pikiran atau ringkasan dan kesimpulan dari sebuah tulisan kemudian dinyatakan dengan bahasa. Dan sebagainya yang ditempatkan pada akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Dan untuk cara penyusunan daftar pustaka yaitu 1. Semua sumber dalam daftar pustaka ditulis dengan nama urutan abjad atau nama pengarang yang sudah dibalik. Yang kedua, sumber yang berupa buku tulis ditulis dengan urutan nama pengarang yang sudah dibalik, tahun terbit, judul buku, kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit. Yang ketiga, sumber yang berupa majalah ditulis dengan cara urutan nama majalah atau surat kabar, tanggal, tahun, nomor edisi majalah, judul artikel, dan nomor halaman. Yang keempat, judul buku. Judul buku ditulis dengan huruf kapital, digaris bawahi atau dicetak miring atau dicetak tebal. Kemudian yang kelima yaitu apabila nama pengarang terdiri atas dua kata atau lebih, kata akhir dalam nama tersebut diletakkan di muka dan ditandai dengan tanda koma tanpa gelar akademik. Contohnya, Ajib Rosidi menjadi Rosidi, Ajib. Yang keenam, apabila pengarang terdiri atas 2 orang atau 3 orang, maka ditulis 1 orang dan diberi singkatan et al atau DKK. Yang ketujuh, gelar akademik
tidak perlu dicantumkan. Kemudian yang kedelapan yaitu bila ada dua sumber pengarang yang sama, penulisnya urut berdasarkan tahun atau tanggal penerbit, dan nama pengarang urutan berikutnya cukup diberi garis bawah. Kemudian yang kesembilan yaitu tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam penulisan sumber yang berupa buku adalah tanda titik, kecuali antara unsur tempat terbit dan nama penerbit menggunakan tanda titik dua. Sedangkan tanda baca yang digunakan untuk penulisan unsur-unsur dalam surat kabar atau majalah adalah menggunakan titik koma. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu di akhir diberi tanda titik. Berikan penjelasan tentang unsur-unsur catatan kaki. Di dalam unsur-unsur tersebut ada nama pengarang, editor, terjemah, judul buku, Saya akan menjelaskan aturan penulisan catatan kaki. Urutannya, nama pengarang, buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanpa gelar angka ditulis. Buku, masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, cetak kiri, garis bawah, atau cetak tebal. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Harus disediakan ruang atau tempat cukupnya pada kaki halaman tersebut, sehingga margin di bawah tidak boleh lebih tinggi dari 3 cm. Sesudah diketik, baris terakhir dari catatan kaki. Sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 cm harus dibuat sebuah garis, mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketika dengan huruf puncak atau mempertandingkan dengan huruf T. Dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5 sampai 7 ketika dari margin nomor 7 kali. Sesudah nomor 7 buat spasi ke bawah, mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama dalam kurun kalau ada. Saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam catatan kaki. Yang pertama ada ibid, singkatan dari ibidan artinya sama dengan yang di atas. Yang kedua ada objit,